Sorotan berikutnya, Saudara Polresta Yogyakarta membongkar dugaan sindikat love scamming atau penipuan berkedok asmara jaringan internasional yang beroperasi di Sleman. 64 orang ditangkap, 6 diantaranya ditetapkan tersangka. Praktik penipuan ini terbongkar setelah aparat reserse dan kriminal Polresta Yogyakarta menggerebek sebuah kantor di Jalan Gito Gati, Sleman. Kantor itu diduga digunakan sebagai tempat dugaan tindak pidana love scamming. Dalam penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya CCTV, perangkat jaringan internet, ratusan laptop dan telepon genggam. Polisi juga menangkap 64 karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Enam orang yang ditetapkan tersangka merupakan pemilik perusahaan beserta karyawan yang bertugas di bidang HRD hasil penyelidikan polisi. Para tersangka memanfaatkan karyawan yang direkrut sebagai admin aplikasi kencan daring untuk memikat pelanggan agar membeli konten pornografi yang telah dibeli dari perusahaan rekanan asal Tiongkok. Para tersangka dijerat pasal pidana Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tersebut mempekerjakan pegawainya untuk menjalankan aktivitas sebagai admin percakapan pada sebuah aplikasi kencan daring dari Cina yang sudah diinstal di device dan sudah disiapkan pihak perusahaan, baik itu di laptop maupun handphone, beserta foto dan video yang memuat unsur pornografi di dalamnya. Dan saudara, informasi selengkapnya terkait pengungkapan sindikat love scamming atau penipuan berkedok asmara jaringan internasional di Sleman, Yogyakarta. Kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, ada Michael Aryawan di sana. Selamat malam Mika, dari 6 tersangka apa saja perannya dan bagaimana pengembangan kasusnya sejauh ini? Selamat malam Jihan dan saudara. 6 tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Yogyakarta. Salah seorang diantaranya berinisial R, pria berusia 35 tahun yang diketahui adalah pemilik perusahaan. Nah, perusahaan ini bernama PT Altair Trans Service yang izin usahanya adalah sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Namun polisi menduga perusahaan itu adalah kedok semata karena bisnis utamanya adalah love scamming seperti yang diungkap oleh pihak kepolisian. Nah, dari pengembangan yang dilakukan oleh polisi diketahui ada cabang lain dari cabang yang di Yogyakarta atau kantor di Yogyakarta ini memiliki cabang lain, salah satunya yang diketahui dipastikan adalah di daerah Lampung. Nah, namun untuk yang kantor berada di daerah Lampung ini memang masih dalam taraf pengembangan di mana Polresta Yogyakarta akan bekerja sama dengan Polda DIY dan juga tentu saja Polda Lampung untuk mengungkap kasus ini. Apakah memang di Lampung juga berlaku hal yang sama dengan seperti yang terjadi di Yogyakarta. Nah, kemudian Jihan, untuk yang di Yogyakarta, mereka yang ditangkap atau yang ditahan pada penggerebekan kemarin adalah karyawan yang masuk pada shift siang, di mana ada sekitar 64 orang. Namun perusahaan ini atau kantor ini menjalankan aksinya selama 24 jam dengan menggunakan 3 shift, di mana total dari karyawan mereka ada sekitar 100 hingga 200 orang. Namun memang mereka yang berstatus karyawan ini masih ditetapkan sebagai saksi dan belum dikembangkan lagi menjadi tersangka. Karena memang tersangka utama dari kasus love scamming ini adalah 6 orang tadi yang sudah diungkapkan di awal. Nah, kemudian konten-konten pornografi yang mereka perdagangkan dalam bisnis mereka adalah didapat dari perusahaan rekanan yang berada di Tiongkok. Nah, dalam menjalankan aksinya mereka menggunakan aplikasi yang juga ternyata adalah hasil cloningan dari perusahaan tersebut di Tiongkok. Nah, kasus ini tentu saja masih akan dikembangkan bersama pihak Interpol. Demikian pengakuan dari pihak Polresta Yogyakarta ketika menggelar konvers pada
pada Rabu siang tadi. Jihan. Ya, lalu dari operandi yang telah dilakukan oleh perusahaan ini, kira-kira berapa uang yang dihasilkan dari hasil kejahatan ini, Mika? Ya, perputaran uang dalam bisnis ini ternyata cukup besar, Jihan. Dari perhitungan yang dilakukan oleh pihak Polresta Yogyakarta diketahui setiap bulannya dalam satu shift bisa menghasilkan 10 miliar rupiah. Sementara dari 3 shift yang ada tentu saja hitungan yang ditetapkan oleh pihak Polresta Yogyakarta adalah omset perusahaan berkisar 30 miliar rupiah. Nah, dari mana mereka mendapatkan keuntungan itu? Tentu saja dari hasil penjualan koin atau top up aplikasi yang mereka jalankan, di mana ketika karyawan-karyawan yang bekerja tadi sebagai pihak yang merayu para pelanggan, kemudian para pelanggan yang akan membeli koin dan kemudian koin-koin tersebut atau hasil top up tersebut mereka akan mendapatkan konten pornografi. Nah, dari sinilah bisnis itu berjalan, kemudian setiap 16 koinnya dihargai dengan $5 dan kemudian hal tadi diperhitungkan oleh pihak Polresta Yogyakarta sehingga ketemulah angka omset yang mereka dapatkan sekitar 30 miliar per bulan. Dan perusahaan ini telah beroperasi selama 1 tahun. Demikian, Jihan. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.